Perjalanan obat di dalam tubuh itu meliputi 4 fase, diantaranya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penguraian obat atau metabolisme obat. Seperti yang kita tahu, metabolisme itu merupakan suatu penguraian obat agar dapat diserap dengan baik di dalam tubuh. Sedangkan penguraian obat secara kimia itu merupakan suatu metabolisme obat di dalam tubuh yang mana dia mengubah struktur kimia menjadi lebih polar, dari non-polar menjadi polar agar dapat diserap dan memberikan efek penyembuhan bagi si pengguna obat tersebut. Jika suatu obat yang kita konsumsi itu bersifat non-polar, maka dia harus direabsorpsikan terlebih dahulu. Harus dilakukan penyerapan kembali di dalam ginjal agar dapat diekskresikan, dieliminasikan. Nah, itulah pentingnya adanya fase metabolisme di dalam tubuh agar obat tersebut dapat diuraikan di dalam fase metabolisme untuk dapat melalui fase yang terakhir, yaitu eliminasi. Penguraian obat di dalam tubuh secara kimia dia itu terdapat 2 fase. Di antaranya itu ada fase yang pertama, itu ada fase oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Sedangkan fase yang kedua salah satunya yaitu adalah fase konjugasi. Pada intinya, fase yang pertama seperti fase oksidasi secara umum, dia melibatkan suatu enzim sitokrom P450 yang mana enzim ini sangat berperan dalam penguraian obat menjadi polar. Jadi obat yang larut lemak akan diuraikan menjadi larut air. Biasanya fase oksidasi ini dia sebagai obat yang pertama, biasa disebut metabolisme lintas pertama. Jadi obatnya itu biasanya mengalami fase metabolisme yang fase oksidasi karena dia mengandung enzim sitokrom P450 yang sangat berperan dalam penguraian obat menjadi lebih polar. Nah, setelah fase oksidasi ada fase reduksi yang mana fase ini dia juga akan menguraikan obat menjadi lebih polar, tetapi dia lebih ke gugus karbonil. Jadi dia lebih ke obat yang bersifat aldehid keton atau biasa kita ketahui alkohol. Jadi obat yang bersifat mengandung senyawa alkohol, mengandung senyawa aldehid, biasanya metabolismenya ini itu pada fase reduksi. Lalu setelah reduksi ada fase hidrolisis. Nah, fase hidrolisis ini masih pada fase yang pertama. Fase hidrolisis dia juga akan menguraikan obat menjadi lebih polar. Biasanya dia akan memecah gugus H2O. Jadi fase hidrolisis ini dia fase di mana penguraiannya itu disebabkan oleh air atau H2O. Nah, untuk fase yang kedua, salah satunya itu ada fase konjugasi. Nah, fase konjugasi dia sama saja dengan fase yang pertama, yaitu juga untuk menguraikan obat menjadi lebih polar. Dari non-polar yang larut lemak menjadi larut air, menjadi lebih polar. Tetapi biasanya fase ini digunakan oleh obat di dalam tubuh apabila fase yang pertama tadi belum cukup polar. Nah, jika dilihat dari contoh ini seperti menggunakan reaksi hidrolisis, tapi pada dasarnya setiap obat itu bisa mengalami oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Tapi pada contoh ini dia lebih ke hidrolisis karena dia memecah H2O atau penguraiannya itu disebabkan oleh air. Bisa dilihat obat histamin atau obat alergi yang kita ketahui itu obat antihistamin. Nah, itu dia telah diuraikan. Jadi obat yang kita konsumsi, obat antihistamin itu ternyata sudah bersifat polar.
Karena pada awalnya gugus fungsinya itu disebut dengan histidin. Ketika telah diuraikan menjadi histamin, bisa lihat gugus fungsinya, perbedaan gugus fungsinya, yang mana dia memecah H2O dari histidin dia menjadi histamin. Jadi obat yang kita konsumsi itu ternyata sudah bersifat polar karena telah diuraikan menjadi histamin, dari histidin menjadi histamin.